Perkenalkan, saya Nicholas Putrari Handoko, NIM 131180666. Nama saya Naval Harits Muzaffar, NIM 1311810. Kita akan menjelaskan tentang creep. Jadi, apa sih itu creep? Dari arti katanya sendiri, ada creep failure atau creep factor. Itu creep artinya gerakan pelan-pelan. Kalau failure ya gagal atau menjadi tidak berfungsi. Kalau fracture itu patah atau rusak. Nah, dalam bidang desain dan material, itu creep itu adalah deformasi pada material atau benda yang terjadi secara progresif terhadap waktu di dalam kondisi tegangan atau beban tetap pada temperatur yang relatif tinggi. Failure itu dimaksudkan ketika benda atau barang tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dan fracture itu ya benda tersebut patah atau terbagi gitu, rusak. Nah, contohnya tuh apa? Contohnya tuh biasa terjadi pada material yang diberi beban statis tapi mengalami kenaikan temperatur, biasanya di shaft yang ada di mesin jet atau yang ada di turbin. Nah, untuk menjelaskan apa itu creep, kita sendiri harus mengerti apa itu material dan apa yang dimaksud dengan deformasi. Nah, jadi jika material diberi beban atau gaya, material akan merasakan tegangan, yaitu gaya per area F per A, ya, sehingga menyebabkan regangan atau deformasi. Deformasi yang terjadi itu terbagi menjadi dua, ada plastis dan elastis. Kalau elastis dia bisa kembali ke bentuk semula, kalau plastis itu permanen, dia rusak, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, jika sudah melebihi regangan yang terjadi sudah melebihi batas tertentu, dia akan berujung pada fracture atau patah material tersebut. Nah, di material sendiri itu tidak solid sempurna, namun terdiri dari kristal dan molekul gitu. Yang tiap kristal ada banyak kristal, jadi batas-batas antar kristal itu disebut gain boundary. Nah, kristal pada material juga tidak tersusun sempurna. Itu ada kekosongan yang bisa disebut dislokasi, seperti di sini. Juga ada unsur-unsur lain seperti di sini tunjukkan. Ketika ada dislokasi yang bergeser karena ditarik, nah itu yang disebut deformasi permanen. Jadi ketika benda diberi gaya dan gaya itu cukup untuk menggeser dislokasi tersebut, material tersebut mengalami deformasi permanen atau deformasi plastis. Fraktur terjadi ketika material tidak bisa lagi terdeformasi plastis lagi, jadi dia patah atau pecah. Nah, ini ada karakteristik dari uji creep. Uji creep itu apa? Uji creep itu salah satu pengujian di mana menguji spesimen dengan beban atau tegangan konstan dengan tetap mengatur temperatur konstan dan mengatur deformasi atau strain serta memperolehnya berdasarkan waktu. Jadi beban atau tegangan konstan, temperatur konstan, lalu mengukur deformasinya dan diplot berdasarkan waktu. Nah, ini ada 3 daerah ya di diagram creep ini. Yang pertama ada primary atau transient creep. Nah, pada daerah ini tuh slope-nya turun. Yang terjadi yaitu creep rate berkurang dan bertambahnya resistensi creep dan terjadi strain hardening di primary ini. Lalu ada secondary atau steady state, di mana creep rate konstan. Ini durasinya paling lama di antara bagian-bagian yang lain. Proses strain hardening dan recovery terjadi secara seimbang dan materialnya menjadi lebih soft serta tahan deformasi. Ada juga yang terakhir adalah daerah tertiary creep. Ini terjadi percepatan creep rate sampai terjadi ruptur ini atau pecah, yang biasanya diakibatkan oleh perubahan mikrostruktur atau metalurgi dari material tersebut. Dari uji creep ini kita mendapatkan parameter, yaitu minimum atau steady state creep rate, yaitu delta creep strain per waktu delta T.
Nah, setelah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurva dari material tersebut, yaitu ada tegangan dan temperatur. Ada hubungan antara creep strain dengan tegangan dan temperatur. Ada rumus ini, epsilon S sama dengan K kali sigma N, di mana K ini konstanta ya. Ada juga yang terpengaruhi dari tegangan dan temperatur, yaitu epsilon S sama dengan K kali sigma N eksponensial min Qc per RT. K2 ini adalah konstanta juga, Qc juga konstanta. Nah, ini bisa kita lihat bahwa setiap kenaikan tegangan atau temperatur, maka creep strain akan bertambah. Nih, kita lihat dari grafik ini di waktu awal-awal, di mana setiap tegangan atau temperatur bertambah, maka creep strain-nya juga akan bertambah. Juga steady state creep bertambah, di mana daerah secondary atau steady state creep-nya akan semakin panjang ya. Ini untuk yang merah ini pendek, yang biru lebih panjang, hijau lebih panjang. Juga usia ruptur akan berkurang, dilihat dari time-nya ya. Untuk material yang diberi temperatur atau tegangan lebih tinggi, maka usia lifetime-nya lebih pendek. Ini untuk merah lebih pendek, biru lebih panjang sedikit, hijau lebih panjang sedikit. Nah, ini ada contoh untuk logaritma dari stress atau rupture lifetime versus stress, dimana ini ada tiga temperatur, dimana grafiknya menjadi linear untuk logaritma. Di grafik logaritma juga ada contohnya. Untuk rupture lifetime, maka slope-nya akan menurun ya. Dan untuk temperatur yang lebih tinggi mendapatkan stres atau tegangannya lebih rendah, tapi rupture lifetime-nya lebih lama. Kita lihat dari grafik warna merah, biru, dan hijau. Ketika suatu material mengalami creep, dislokasi yang terjadi bukan hanya slip. Dislokasi yang bergerak bukan hanya melalui slip, namun juga ada dislokasi climb. Nah, apa itu dislocation climb? Itu ketika dislokasi ini, kekosongan ini bergerak tidak ke arah slip seperti yang biasa ditunjukkan sebelumnya, tapi dia berarah tegak lurus seperti yang dilihat di gambar ini. Nah, itu bisa terjadi jika material berada temperatur yang relatif tinggi atau kurang lebih 40% dari temperatur lelehnya. Nah, ketika terjadi hal tersebut, itu berarti dislokasi bisa bergerak lebih cepat, lebih banyak ke arah yang lebih banyak, yang artinya fracture dapat terjadi lebih cepat karena mudah mengalami dislokasi. Lalu ada ekstrapolasi data, di mana T kali C plus log T. Nah, ini tuh untuk ini ada contohnya untuk memprediksi rupture lifetime-nya. Misalkan diketahui stresnya dan temperaturnya. Nah, dari gambar maka didapat bahwa value dari Larson-Millernya 2,4 kali 10⁻³ sama dengan ini T kali 20 plus log T, R T kecil, temperatur kali 20 plus log time waktu. Didapat bahwa waktunya yaitu 233 jam atau 9,7 days. Jadi eksplorasi data ini untuk memprediksi waktu lifetime. Nah, juga untuk paduan temperatur tinggi ada faktor-faktor yang mempengaruhi creep strain itu, yaitu semakin besar temperatur luluh, modulus elastisitas aluminium Young, dan besar grain, semakin resistan material tersebut terhadap creep. Juga untuk grain yang lebih kecil memungkinkan pergeseran grain boundary menyebabkan creep rate lebih besar.
Selain faktor-faktor tersebut, juga teknik pemrosesan berpengaruh terhadap resistensi terhadap creep. Untuk cobalt dan nikel, pemrosesan solid solution mendapatkan menambah resistensi creep, dan untuk solidification memproduksi elongated grains yang lebih banyak. Ya, mungkin sekian untuk creep ini ya. Mohon maaf kalau banyak salah. Assalamualaikum.